Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Dan untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Bribtu Denada, petugas NTMC dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Baik, terima kasih rekan di studio dan selamat sore pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Simpang H Kramat Jati, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama sore hari ini arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan menuju ke arah Cililitan maupun dari arah Cijantung yang akan mengarah ke Cililitan dalam situasi ramai cenderung tersendat, perlambatan kecepatan kendaraan sepanjang 200 meter belakang traffic light dan selepasnya dalam situasi ramai dan tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pasar Rebo dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light panjang 50 meter dan selepasnya dalam situasi kondusif lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Taman Mini maupun Pondok Gede yang akan menuju ke arah Cijantung dan yang akan menuju ke arah Pasar Rebo dalam situasi kondusif lancar. Lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pondok Gede dan yang akan mengarah ke Kampung Rambutan dalam situasi relatif lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 10 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan menuju ke arah Taman Mini. Dan dihimbau juga untuk selalu mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke studio, silakan. Beralih ke informasi lainnya, Satlantas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaksanakan survei lokasi volume lalu lintas, simulasi fase dan durasi apil secara manual di Simpang Pasar Patik Raja terkait rencana pemasangan apil bantuan dari Kementerian Perhubungan Darat Pusat. Satlantas Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaksanakan survei lokasi volume lalu lintas, simulasi fase, dan durasi apil secara manual di Simpang Pasar Patik Raja terkait rencana pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil bantuan dari Kementerian Perhubungan Darat Pusat. Kegiatan survei ini dilakukan oleh Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyumas beserta anggota Kasih Manajemen Lalu Lintas Dishub Kabupaten Banyumas dan staf PPK. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Surantasi Tepu melalui Kasat Lantas Kompol Galuh Pandu Padega Ferdiansyah mengatakan, rencana pemasangan apil bantuan dari Kementerian Perhubungan Darat Pusat dialokasikan di Simpang Pasar Patik Raja sebagai titik ketersendatan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyumas pada saat-saat tertentu. Sesuai rencana akan dipasang apil sebanyak 5 titik dan terkoneksi dengan APCS Dishub Kabupaten Banyumas. Adapun 5 titik rencana pemasangan apil diantaranya 1 titik untuk arus dari arah Purwokerto, 1 titik untuk arus dari arah Pegalongan, 1 titik untuk arus dari arah Kebasen atau Jembatan Merah, dan 2 titik untuk arus dari arah Rawalo atau sebelum jembatan dan sesudah jembatan Patik Raja. Menurut Kasat Lantas, setelah dilakukan simulasi pengaturan fase secara manual atau tenaga manusia, diketahui upaya tersebut mampu mengurai ketersendatan pada lokasi. Namun demikian, khusus dari arah Purwokerto dan Rawalo terdapat tundaan yang cukup panjang sehingga direkomendasikan untuk arus lalu lintas dari arah Purwokerto dan Rawalo diberi durasi lebih panjang. Dengan pemasangan apil dan beroperasinya jembatan Pegalongan, diharapkan dapat mengatasi ketersendatan arus lalu lintas di Simpang Pasar Patik Raja. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Satpol Air Polres Sika melaksanakan sea trial dan patroli perairan dalam rangka percobaan yang dilakukan untuk memastikan kapal yang dibangun atau seusai diperbaiki sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan. Rangkaian pelaksanaan sea trial antara lain meliputi uji kapal dan sistem berjalan.
Pemirsa, Desa Kayu Bauk, Kecamatan Bonto Matene sebelumnya merupakan salah satu daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang warganya mengalami kesulitan mengakses air bersih. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu keluhan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan Jumat Curhat yang dilaksanakan Kapolsek Bonto Matene pada awal 2023 tahun lalu, yang kemudian dilaporkan kepada Kapolres. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapolres berkoordinasi dengan pemerintah Desa Kayu Bauk untuk pembangunan sumur bor dengan pendampingan dari Polres Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang berada di Dusun Panyingkulu di Desa Kayu Bauk, Kecamatan Bonto Matene, Kabupaten Kepulauan Selayar. Sumur bor atau sumber air bersih yang ada di hadapan kita adalah hasil dari sinergi antara pemerintah Desa Kayu Bauk dengan mitra Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2023 yang lalu. Di tahap awal, fokus kami adalah pengadaan sumber air bersih berupa sumur bor di hadapan kita ini. Kemudian di tahun ini, sebagai lanjutan dari kerjasama dan sinergi tersebut, diadakan kegiatan lanjutan, yaitu berupa pipanisasi, distribusi air dari sumber-sumur bor menuju ke pemukiman warga dan di lahan pertanian. Harapan kita agar hasil sumber air ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga bisa untuk ke daerah-daerah pertanian di sekitar lokasi. Harapan kami ke depannya, sinergi yang telah terjalin antara pemerintah Desa Kayu Bauk dengan mitra Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar bisa terus terjalin dan semakin ditingkatkan. Bersama bersinergi membangun negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakapolres Penajam Pasir Utara Kompol Bambang Hardianto mengikuti kegiatan penanaman pohon mangrove serentak seluruh Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku pada Kamis lalu. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara KLHK dengan sejumlah pihak sebagai upaya konkret dan strategis dalam mengatasi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, polusi udara, serta ancaman kehilangan keanekaragaman hayati. Penanaman mangrove serentak ini juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia kepada dunia terkait penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lainnya. Wakapolres PPU Kompol Bambang Hardianto mengatakan penanaman mangrove berguna untuk mitigasi perubahan iklim, pemulihan kualitas lingkungan hidup, dan percepatan rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan penanaman mangrove serentak ini sekaligus sebagai upaya meningkatkan wawasan serta dukungan masyarakat atas pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan mangrove ini memang kami selalu berkoordinasi baik dengan rekan-rekan di lingkungan hidup dan kehutanan serta ada badan rehabilitasi mangrove dan gambut. Itu khususnya kalau di garda terdepan kami ada Babin Kamtimas bersama rekan-rekan TNI, ada Babinsa, menyampaikan kepada masyarakat untuk sadar menjaga. Karena ingat ada sanksi pidana kalau sampai melakukan pengerusakan. Manfaat tanaman mangrove ini untuk menjaga agar tidak ada gelombang laut itu merusak pantai. Kami sepakat mendukung. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.